Kalau kita lihat kepatuhan minum obat pada penderita lupus itu pasti ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena kan obat harus diminum jangka panjang, Bu. Kemudian efek samping obat pasti dirasakan. Belum lagi kalau ditakut-takuti sama tetangga, sama saudaranya bahwa minum obat ini bisa nanti ginjalnya rusak, kemudian nanti keropos tulang dan lain sebagainya, itu tentu menjadi kendala buat kita. Tetapi hal itu sedikit lebih ringan kalau kita lihat. Kenapa? Karena kalau pasien tersebut putus obat pasti akan kumat. Begitu kumat akan datang lagi ke kita, kita memberikan edukasi bahwa memang pengobatan lupus itu seperti ini dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Hal itu akan membuat pasien itu tidak mau lagi untuk flare, Bu. Untuk kumat itu tidak mau lagi, sehingga pasien tersebut akhirnya bisa kita jelaskan pada pasien tersebut bagaimana seharusnya untuk minum obat.
Nah, justru kendala yang paling besar buat kami justru pasien itu sering terjerumus dengan eh, janji-janji palsu bahwa ada herbal, ada pengobatan-pengobatan, teknik-teknik tertentu yang bisa menyembuhkan lupus ini. Itu yang menjadi kendala buat kami. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Dokter itu kan jujur menyatakan kepada pasien bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh, Bu. Tetapi hanya bisa terkendali, bisa remisi. Remisi itu kan tidak sembuh, tetapi bisa tanpa gejala, tanpa minum obat. Nah, pasien itu biasanya tidak happy dengan kondisi itu, sehingga pasien itu kalau ditawari bahwa ini sesuatu pengobatan, satu herbal atau teknik tertentu bisa menyembuhkan pasien, pasien itu akan semangat untuk berobat, sehingga meninggalkanlah pengobatan yang standar yang sudah kita berikan. Dan akhirnya menjerumuskan hal itu kepada pasien tersebut. Dan ujung-ujungnya setelah kita telusuri, itu justru hanya multi level. Kemudian itulah yang menyebabkan pasien itu akhirnya justru akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak dan tidak sembuh dan kondisinya sangat berat. Dan pengalaman seperti itu sangat banyak sekali kita dapatkan, Bu. Mungkin juga teman-teman di center lain, di Jakarta, di Surabaya, atau di Bandung, pasti mengalami hal yang sama, Bu. Hal itu sudah menjadi rahasia umum buat kita, dan itu pasien itu banyak yang tidak cerdas, terjebak dalam kondisi seperti itu. Keinginan instan untuk cepat sembuh dan tanda kutip ya dokter ya. Yeah. Mereka memilih jalan yang seperti itu, tetapi pada akhirnya banyak teman-teman yang punya pengalaman sudah mengeluarkan biaya banyak, karena itu nggak murah teman-teman, pasti mahal. Kemudian ternyata jatuhnya kembali dan akhirnya kembalinya ke DPR juga, yeah, bukan ke penjual obat. Yang justru kita takutkan kembali dalam keadaan berat. Yeah. Contohnya misalnya sudah terjadi gagal ginjal, baru kembali ke kita. Nah, jatuhnya kan nanti ke cuci darah. Iya, betul. Ya, karena ada asumsi yang sangat keliru bahwa obat yang diberikan menyebabkan gagal ginjal, justru terbalik seharusnya. Tidak minum obat lah penyakitnya sendiri yang menyebabkan gagal ginjal, seperti itu. Sehingga pasien-pasien terjebak dalam kondisi itu. Setuju sekali. Dan patut digarisbawahi teman-teman, ketika teman-teman menggunakan obat di luar medis, tentunya monitornya tidak ada. Tetapi kalau teman-teman mengikuti medis, setiap bulan akan dimonitor, baik itu efek sampingnya, kemudian efektivitas pengobatannya. Iya, betul. Itu akan lebih termonitor, sehingga apapun yang terjadi nanti akan lebih cepat diketahui. Iya, betul. Ya? Baik, sebagai pertanyaan terakhir dokter, bukan pertanyaan, ada saran ya dokter ya. Apa sih himbauan dokter untuk teman-teman di Bali ini yang tentunya butuh dukungan yang butuh kerjasama antara DPR dengan pasien dengan keluarga untuk sama-sama mencapai kondisi lebih baik? Iya, ya ini merupakan satu hal yang sangat penting ya untuk penderita lupus dan masyarakat pada umumnya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, pada penderita penyakit autoimun ini yang sifatnya kronik, yang bertahun-tahun, percayakanlah penyakit Anda kepada dokter yang kalian percaya. Jangan pindah-pindah dokter, karena kalau sudah dokternya DPL yang sudah mengetahui, ilmunya akan sama saja. Jadi ke dokter siapa yang merasa nyaman, atau ke dokter siapa yang mendukung fasilitas pengobatannya. Salah satu contoh misalnya punya asuransi swasta misalnya di tempat saya, ya sebaiknya rutin ke tempat saya, atau ke dokter B misalnya, ke dokter A misalnya, di sana dilayani biaya pengobatannya oleh tanggungan tertentu, silahkan dilanjutkan ke sana. Pada prinsipnya jangan pindah-pindah dokter, karena pada prinsipnya dokter pemerhati lupus yang benar-benar ngerti lupus, ilmunya sama saja karena menggunakan guideline yang sama. Kedua, jangan takut minum obat. Yang penting obat yang diminum tersebut dengan pengawasan dokter. Karena sangat berbahaya sekali kalau lebih dosis dari yang seharusnya. Misalnya kita enak dengan minum dosis sekian, kemudian harusnya sudah diturunkan karena merasa enak, beli sendiri, itu nanti efek samping obat yang jauh lebih sulit menangani. Atau takut minum obat menggunakan dosis yang kecil, itu under treatment, itu juga tidak ngefek.
Jadi harus mendapatkan pengobatan yang pas. Sehingga sebaiknya kalau sudah mendapatkan pengobatan harus mendapatkan monitor juga ke dokter yang sudah dipilih. Jadi jangan takut-takut untuk minum obat, yang penting sesuai dengan monitoring, sesuai dengan indikasi, dan sesuai dengan dosis obat yang sudah kita tetapkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu penderita-penderita lupus. Terima kasih sekali Dr. Campbell, sangat jelas, sangat gamblang ya teman-teman ya. Bahkan dari herbal bagaimana, kemudian bagaimana terapi yang seharusnya Dr. Campbell sudah menjelaskan dengan sangat panjang lebar, dan semoga teman-teman bisa mengerti, bisa teredukasi. Akan sangat berbahaya kalau teman-teman melakukan edukasi sendiri ataupun berobat di luar dari apa yang sudah diberikan dokter. Semoga podcast kali ini bisa membuka wawasan dan jangan sampai lagi ada cerita-cerita yang seharusnya bisa dicegah ya, tapi karena ketidaktahuan sehingga menimbulkan peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih dari Reli. Terima kasih.